5 menit lewat dari jam 4 pagi waktu Indonesia Barat, Anda masih menyaksikan indahnya Ramadan bersama dengan guru-guru kita di sini. Kalau kita berbicara mengenai kesalehan sosial, bagian atau cermin dari keimanan, ini menarik karena selain kita beribadah, selain kita mengharapkan pahala dan ridho Allah, tentunya kita juga ingin memberikan kebaikan kepada sesama secara sosial. Gus Han, Ya, bagaimana nih korelasinya antara beribadah, mendapatkan pahala dari Allah, sekaligus juga kita bisa memberikan kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. kalau kita lihat surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim Ya. wala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Siapakah yang dikatakan sebagai orang yang mendustakan agama? Bukan orang yang tidak sholat, bukan orang yang tidak zakat, bukan orang yang tidak melaksanakan haji, tapi pertama menghardik anak yatim. Artinya perilaku sosial kita kepada seseorang, kepada orang sekitar kita, itu menjadi utama di dalam Islam. Iya, iya. Setiap kita ketemu orang aja, Assalamualaikum. Iya. Menunjukkan doa kepada setiap orang agar kita memberikan keselamatan kepada setiap orang. Iya. Dari surat ini saja menunjukkan bahwa sebenarnya yang mendustakan agama itu bukan orang yang teriak-teriak Allahu Akbar, habis itu melecehkan ayat dan lain sebagainya, tidak. Yang melecehkan agama kita itu kadang-kadang orang kita sendiri yang tidak care dengan tetangga kita. Yang mungkin hanya care kepada ibunya saja tapi tidak pada yatimnya. Apalagi ibunya kalau masih muda. Nah, ini masalahnya. Nah, beda itu. Ini beda lagi. Iya. Nah, artinya kesalahan sosial itu menjadi poin utama bahwa orang berislam itu tidak akan sempurna ketika kita tidak bisa mengaplikasikan bahwa kehadiran kita adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekitar kita. Nah, jangan sampai kalau misalnya tadi di ayat ini yang pertama adalah jangan menghardik anak yatim, akhirnya anak yatim justru dikapitalisasi untuk kepentingan politik misalnya. Setiap ada kegiatan diundang, dikasih amplop dan lain sebagainya. Pemimpin tidak seperti itu, tapi bagaimana caranya membuat regulasi agar para anak yatim ini bisa mendapatkan kesempatan kerja yang baik dan mendapat anggaran yang baik untuk bisa mereka mandiri dan sebagainya. Iya. Ustadz, berarti ketika kita melakukan sebuah ibadah itu tidak hanya vertikal, tapi juga horizontal kepada orang-orang yang ada di samping kita. Bagaimana, Ustadz? Iya, hampir semua ritual dalam ibadah dalam Islam itu pesannya tidak hanya ritual, tetapi juga kemaslahatan secara sosial. Ada salih fardi, ada kesalehan individual, ada salih jama'i, ada kesalehan sosial. Karena itu kata Nabi menarik, laisal mu'min, dia tidak dianggap beriman kalau dia kenyang tetapi tetangganya ja'i' ila janbih, tetangganya lapar di kasurnya. Dia kenyang tapi tetangganya lapar di kasurnya. Kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Fathur Rabbani, kalau Anda menginginkan rumah yang besar, nikmat yang banyak, deposito yang banyak, aset yang luar biasa, tapi di saat yang sama justru kamu menginginkan saudaramu atau tetanggamu mendapatkan kebalikannya, kadzabta, kamu bohong. Kamu bukan orang yang beriman. Pasti keimananmu nggak sempurna. Maka surah Al-Ma'un yang disadur oleh Gus Han tadi itu luar biasa, itu mengagetkan kita. Fawailul lil musallin, celaka orang yang senantiasa sholat. Yang senantiasa lil musallin, yang senantiasa sholat. Loh, kok bisa? Iya. Alladzina hum an salatihim sahun. Nah, ini menarik. Kenapa mereka celaka? Al-Quran tidak bilang, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Al-Quran ayat itu tidak bilang begini, alladzina hum fi salatihim sahun. Mereka yang lalai di dalam sholatnya. Bukan itu. Bukan di dalam. Tetapi tentang substansi sholat. Kalau yang lalai di dalam sholat yang dikecam Quran, semua kita berpotensi lalai. Allahu Akbar, yang kita ingat yang lain. Di dalam. Tapi untung saja, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ayat itu tidak mengatakan itu. Tapi yang dikatakan ayat itu an. Huruf preposisinya bukan fi tapi an. An itu maknanya bukan lalai di dalam, tapi lalai tentang substansi salat. Salah satu substansi salat itu adalah bagaimana kita peka terhadap realita sosial. Dalam salat kita diajarkan lihat kanan, lihat kiri, ada salam. Salam itu pintu exit dari salat sekaligus pintu masuk untuk membumikan nilai-nilai salat. Dalam salat kita diajarkan
mengangkat telunjuk asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salat mengajarkan dengan telunjuk ini bagaimana kita menunjuk sesuatu yang benar. Bukan menunjuk wajah orang, menunjuk muka orang, mengecam orang. Dalam salat kita diajar bagaimana komitmen membangun hubungan kepada Allah. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblah adaan lillah, karena Allah. Kita diajarkan untuk tidak berselingkuh dalam niat. Itu diajarkan tuh. Ya. Kita diajarkan komitmen terhadap kontrak kita kepada Allah. Supaya ini semua dibumikan di luar sholat. Iya, 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 iya. Dan diwujudkan dalam tindak nyata ya. Betul. Oke, Kiai tahan sebentar Kiai. Saya akan dengar pendapat Kiai sesaat lagi tapi ya Kiai ya. Kita break dulu. Setelah imsak ya, bukan? Bukan, nggak perlu sejauh itu. Sesaat lagi. Setelah subuh kan? Bukan, sebentar aja sebentar. Jangan kemana-mana pemirsa, kami segera kembali.